Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, Terdengar, Mbak. izin memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Profesor Yusuf Nurwijayanto PhD, Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Eng Suksmandira Harimurti dari Universitas Telkom dan Bapak Dr. Eng Safarul Mustoni dari King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia. Yang kami hormati moderator kita, Ibu Dr. Niluh Wulan Septiani dari Kelompok Riset Bioelektronika Pusat Riset Elektronika BRIN. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar sistem yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Sistem 2025 volume pertama dengan judul Development of Skin Conformable Biosensing System for Non-Invasive pada hari Selasa 29 April 2025. Perkenalkanlah saya Kristanti Permata Vidiarsi, Perawat Humas BRIN yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Pagi yang cerah di bulan April, Cakep, semangat baru untuk menggali ilmu. cakep, Mari kita sambut webinar yang penuh skill bersama para pakar yang bermutu. cakep. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum memulai webinar kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan panduan acara terlebih dahulu. Peserta dimohon untuk mematikan suara ketika narasumber berbicara dan memanfaatkan fitur raise hand atau kolom chat untuk bertanya. Peserta dipersilahkan untuk mengganti nama dengan nama underscore asal instansi. Peserta dipersilahkan untuk mengganti virtual background Zoom dengan virtual background yang telah disediakan. Peserta webinar yang berbahagia, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedua, sambutan dari Kepala Pusat Riset Elektronika. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, paparan materi dari narasumber. Dan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara webinar kali ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk duduk tegap.
Christine suaranya nggak ada ya? Punten. Suaranya belum masuk ke Zoom kok nggak ada ya? Halo tes. Pak Yusuf sudah terdengar sih, Pak. Tadi tadi kemana tadi? Maaf, mohon maaf. Ada, Barusan ada, terdengar. ada, ada Oke, gangguan sinyal di sini. oke. Aman ya teman-teman yang lain juga saya udah mendengar ya peserta yang lain ya. Ya, aman, aman, Pak. Oke, Barusan ada oke gangguan sedikit. siap. Oke, mohon izin saya memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita sekarang dipertemukan lagi kepada webinar kita dalam agenda webinar kita sistem yaitu sharing ilmiah eh, sains dan teknologi serta manfaatnya terkait elektronika yang hari ini menghadirkan narasumber kita yang sangat saya hormati yaitu Dr. Eng Suksmandira Harimurti dari Teknik Elektro. Kemarin sudah sempat juga kita berkorespondensi ya Pak Sukma terkait beberapa hal termasuk kerjasama dengan terkait teknologi bioelektronik dan biosensing ini. Kemudian ini mungkin saya baru kenal, salam kenal nih Pak Dr. Eng Sofarul Bustoni ya. Mungkin mau izin saya panggil Mas Bustoni yang ada di King Abdullah University of Science NT Kaus Saudi Arabia. Di sana masih subuh ya Mas ya? Jam berapa sekarang? Jam 6 ya? Mas ya? Iya, jam 6 Pak. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Maaf, mohon maaf ini. Kemarin mungkin Enggak, Pak, teman-teman sama panitia sekali. harusnya bisa Enggak, ngeset Pak. lebih Biasa siang lagi jam mulai satu jam di 5 sini. kok, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Ya, terima kasih kedua narasumber kita yang saya hormati. Yang insya Allah hari ini kita akan membahas terkait biosensor, biosensor sama biosignal. Mungkin nanti Mas Suksman sendiri akan berbicara lebih banyak terkait wearable biosensor atau flexible biosensor yang akan dibahas oleh bagaimana elektronika dan sensor itu dapat disesuaikan dengan tekstur atau fisiologi kulit. Jadi pas banget dengan apa tema kita hari ini. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua adalah Mas Wuston yang insya Allah akan sharing terkait beberapa hal desain biosensor teknologi untuk menganalisa keringat ya dan saliva atau bagaimana teknologi biosensor dapat dirancang untuk menganalisis cairan tubuh seperti keringat dan saliva secara efisien. Ini teknologi-teknologi yang sangat menarik, baik untuk aplikasi medis dan mungkin nanti ke depannya bisa terbuka untuk beberapa aplikasi yang lain. Mungkin dalam perkembangannya, biosensor ini BRIN juga telah berkontribusi beberapa hal, khususnya kami di PR Elektronika itu mempunyai perhatian khusus terkait teknologi ini, yaitu kami itu ada kelompok riset biosensor sama bioelektronika dan bioelektronika yang dipimpin oleh Dr. Robert Victoria Manurung, dan mungkin nanti salah satu anggotanya yaitu Dr. Wulan yang insya Allah hari ini akan menjadi moderator di acara hari ini. Jadi kami memang fokus di bidang ini dan insya Allah kita akan bisa kontribusi lebih banyak lagi ke depannya untuk pengembangan sistem deteksi penyakit-penyakit berbahaya seperti untuk diabetes, demam Ikut berdarah, masuk ya. hepatitis, dan sekarang sedang inisiasi untuk TBC juga. BRIN saat ini juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk mengembangkan alat diagnostik canggih untuk deteksi dini penyakit-penyakit berbahaya. Dan mungkin nanti insya Allah kita akan lebih rapatkan lagi kerjasama dengan Mas Suksman ya dari Telkom University. Kemudian Mas Wistoni juga kita berharap untuk bisa bekerjasama lebih dengan Kaus kalau bisa nanti ke depan kita bisa mengembangkan bersama menghadirkan teknologi-teknologi elektronika biomedis untuk di Indonesia. Nah, terkait ini Indonesia juga menunjukkan potensi yang besar dalam pengembangan biosensor dengan berbagai inovasi yang mendukung deteksi dini penyakit, pemantauan lingkungan, dan aplikasi lainnya. Untuk hal ini, BRIN berupaya untuk terus berinovasi untuk meningkatkan hilirisasi alat-alat kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Eh, saya berharap dari webinar ini teman-teman peserta bisa mendapatkan pencerahan terkait teknologi-teknologi terkini terkait biosensor sama bioelektronik untuk terkait dengan elektronikanya. Kemudian kita bisa menginisiasi kerjasama-kerjasama ke depannya, kolaborasi bersama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber
Dan kepada seluruh peserta, mohon dimanfaatkan momen ini untuk bisa diambil ilmunya sebanyak-banyaknya dan menjalin kolaborasi ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Christine ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas sambutan dan juga pembukaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke acara paparan materi dan juga diskusi, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya untuk dapat menyalakan videonya dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Kepada tim IT, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dari webinar sistem pada pagi hari ini. Izinkan saya akan mengambil gambar untuk kebutuhan dokumentasi kepada Bapak Ibu yang belum membuka videonya ataupun mengganti latarnya menggunakan virtual background, maka saya kasih waktu untuk menggantinya terlebih dahulu sambil saya akan dokumentasikan. Di sini sudah ada 4 slide. Kita akan mulai dari slide pertama. Kita akan mulai dari pertama 1, 2, 3. Kita akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Kita masuk ke slide kedua. Yang masih mencoba membuka videonya silahkan. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Dan yang terakhir 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar sistem. Saya kembalikan lagi kepada Bu Christine. Silakan, Bu. Terima kasih Mas Haris. Bapak Ibu yang berbahagia, pada webinar kita pagi hari ini kita memiliki 2 orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Eng Sukmandira Harimurti dari Universitas Telkom dan Bapak Dr. Eng Sofarul Wustoni dari King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia. Namun izinkan saya membacakan panduan sesi diskusi kali ini. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Moderator yang akan menentukan atau mempersilahkan peserta atau pertanyaan untuk dijawab. Selanjutnya, untuk sesi paparan materi dan juga diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Niluhulan Septiani dari Pusat Riset Elektronika BRIN. Namun, saya akan membacakan daftar riwayat hidup singkat terlebih dahulu. Ibu Dr. Niluhulan Septiani adalah seorang periset dari Pusat Riset Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau menyelesaikan studi S2 dan S3-nya dari Engineering Physics Institut Teknologi Bandung dan S1-nya jurusan Fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia lulus pada tahun 2012. Selanjutnya untuk memandu jalannya paparan materi dan juga diskusi kali ini kami serahkan kepada Ibu Wulan. Kepada Ibu Wulan kami persilahkan dan kepada seluruh peserta kami ingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir sebagai data untuk sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tanti atas perkenalan singkatnya. Yang terhormat Profesor Yusuf Nur Wijayanto, selaku Kepala Pusat Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan rekan-rekan panitia serta peserta acara Sistem 2025 Volume 1. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Niluhulan Septiani. Saya bertugas untuk memandu kegiatan kali ini. Dan untuk kegiatan Sistem 2025 Volume 1 ini, saya akan bagi menjadi 2 sesi, di mana setiap sesi kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang sangat luar biasa dan sangat kompeten di bidang biosensor dan elektronika. Baik, narasumber pada sesi pertama yaitu Dr. Eng Suksmandira Harimurti. Beliau adalah dosen dan peneliti di program studi Teknik Elektro Telkom University.
Beliau meraih gelar sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Departemen Teknik Elektro di University of Tokyo, Jepang. Bidang keahlian beliau meliputi sensor dan sistem, elektronika biomedis, Internet Things, dan embedded system. Dan untuk saat ini fokus riset beliau adalah mengembangkan biosensor non-invasif berbasis material konformasi kulit, sistem sensor berbasis laser induced graphene, serta wearable biosensor untuk biomonitoring. Nah, untuk kegiatan ini beliau akan berbicara mengenai electronics and materials conforming to skin texture and physiology. Baik, mari kita sambut Dr. Suswan. Mas Suswan, Iya, rekan singkat ya. sehat. Suara aman ya? Alhamdulillah. Aman. Oke, Oke, makasih ya Mas siap. Suswan udah bersedia untuk jadi narasumber kita. Iya, terus saya juga yang terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Nah, Saya coba, untuk waktu, ya iya gimana Mas? silakan. mau dicobain ya? Ya, Ya, mau dicoba mangga. dulu. Oke Mas, udah jelas. Oke, siap. Oke, Suswan izin untuk teknis sendiri sharingnya sekitar 30 menit dan Oke. nanti akan ada diskusi selama 10 menit dan untuk seluruh peserta nanti ketika sesi diskusi dibuka, jika ingin berinteraksi langsung dengan narasumber silahkan menggunakan fitur raise hand. Jika ada masalah teknis atau tidak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung bisa disampaikan melalui fitur chat yang nanti insya Allah jika ada kesempatan akan saya bacakan. Baik, Mas Susman, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan layar pada Mas Susman. Oke, ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Wulan telah memberikan kesempatan ini. Pertama-tama saya sampaikan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Yusuf Nurwijayanto sebagai Kepala Pusat Riset Elektronika yang telah mengadakan webinar ini dan juga mengundang saya sebagai salah satu pemateri di webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk kolaborasi ke depannya begitu ya. Lalu juga saya ucapkan selamat datang juga kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Eng Sofarul Ustoni dari KAUS Saudi Arabia dan juga tentunya saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Moderator Dr. Niluh Wulan Septiani dan juga saya haturkan selamat datang juga kepada para peserta yang sudah join di webinar hari ini. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sedikit sharing mengenai pengalaman penelitian saya atau bidang keahlian saya yang pada hari ini saya beri judul Electronics and Materials Conforming to Skin Texture and Physiology. Nah, mungkin terlalu panjang ya, kalau singkatnya bisa disebut sebagai electronic skin gitu ya, seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi memang diperuntukkan elektronik dan materialnya yang kurang lebih bisa menyatu dengan kulit begitu ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Oke, sebelum masuk ke bagian inti dari materi, tentunya saya ingin agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, karenanya mungkin biasanya saya awali dengan definisi dulu begitu. Nah, definisi atau pertanyaan begitu. Di sini saya sampaikan pertanyaan bagaimana caranya agar elektronik bisa conform to skin gitu ya. Nah, jadi yang pertanyaan di sini maksudnya adalah kata kuncinya apa begitu. Nah, kalau kita ambil kata kuncinya yaitu adalah menyatu atau menyesuaikan begitu. Nah, jadi di sepanjang isi presentasi hari ini nanti akan banyak hal yang bisa dikaitkan dengan menyatu atau menyesuaikan. Nah, seperti apa detailnya? Kita coba lihat. Oke, jadi dari dua gambar pertama di sini bisa kita lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau dilihat dengan detail di sini ada yang warna kuning. Nah, ini adalah
suatu jalur konduktor, dan sebelah kanan sini kalau dilihat di bagian tengah-tengah ini ada sebuah device elektronik yang keduanya ini sama-sama ada di permukaan kulit. Nah, bisa dilihat di sini yang sebelah kiri dia jalur elektroniknya sesuai dengan kontur permukaan kulit, begitu ya. Lalu yang kedua sini sebelah kanan juga dia bisa menyesuaikan ketika kulitnya itu diregangkan atau ditarik, begitu ya. Karenanya ini yang namanya menyesuaikan dengan skin texture. Lalu apa halnya dengan skin physiology? Nah, pada keseharian kita tentunya kita akan punya kemungkinan berkeringat tubuh kita karena karena aktivitas fisik ataupun karena lingkungan begitu. Nah, artinya sebuah electronic skin juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi berkeringat begitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan definisi dari skin physiology. Nah, jadi kurang lebih apa hubungannya antara electronic skin dengan skin texture dan skin physiology? Bisa dilihat sini, jadi yang sebelah kiri itu adalah dia menyesuaikan dengan bentuk permukaan kulit atau kontur permukaan kulit. Lalu yang kedua, dia bisa menyesuaikan dengan fisiologi kulit. Salah satunya yang akan dibahas pada materi hari ini adalah tentang berkeringat begitu. Jadi bisa dilihat sini, bagian yang berada di bawah device-nya dia tidak basah. Jadi itu ada fungsi bahwa device-nya bisa menyerap keringat. Nah, lebih detailnya akan dibahas lebih lanjut di halaman-halaman berikutnya. Oke, dan kalau kita telisik lebih dalam lagi, kenapa eksplorasi terhadap permukaan kulit itu menjadi menarik begitu? Nah, kalau dilihat ada dua alasan utama. Yang pertama, dari permukaan kulit kita bisa mendapatkan banyak biosinyal yang berkaitan dengan kesehatan organ dalam kita begitu ya. Seperti ada berkaitan dengan otak, dengan otot atau juga dengan jantung gitu ya. Nah, di sisi lain dengan kita beraktivitas sehari-hari, tubuh kita bisa mengeluarkan senyawa biofluida begitu ya, salah satunya keringat atau yang lainnya, misalkan juga urin begitu, ataupun dengan tetesan air mata. Nah, kesemua cairan itu sebetulnya memiliki konten senyawa kimia yang ada korelasinya dengan kesehatan tubuh kita begitu. Nah, tapi khusus untuk yang materi yang akan saya bahas hari ini dikhususkan kepada yang sebelah kiri ya, karena yang sebelah kanan nanti akan lebih detail disampaikan oleh Dr. Tony begitu. Oke. Nah, tadi bisa dilihat ya bahwa yang pertama elektronikanya itu harus bisa menyesuaikan dengan kontur kulit. Kenapa? Karena kontur kulit kalau kita lihat secara secara skala kecil gitu ya. Di sini skala mikro dengan menggunakan citra mikroskop elektronik yang diberi warna begitu ya. Bisa terlihat jelas bahwa kontur permukaan kulit itu bisa dibilang random begitu ya. Dia bentuknya bergelombang dengan tidak ada pola tertentu begitu. Nah, ini menjadi challenge tersendiri begitu. Dan nanti di setiap permukaan kulit pun bisa berbeda-beda begitu. Ketika di bagian siku atau di bagian jari, konturnya juga berbeda begitu. Nah, apalagi juga berkaitan dengan usia, berbeda usia pun kontur juga bisa berbeda. Nah, ini menjadi challenge tersendiri. Nah, namun kita juga sudah mengetahui bahwasanya secara komersil telah terdapat elektroda gel ya yang bisa digunakan sebagai elektroda atau konduktor yang bisa mendeteksi biosinyal dari permukaan kulit. Nah, elektroda gel ini digunakan untuk mendeteksi biosinyal karena dia bersifat lunak. Jadi seperti wax atau lilin gitu ya. Jadi dia kalau ditekan dia bisa menyesuaikan dengan kontur kulit begitu. Nah, tapi ada kelemahannya. Yang paling sering muncul adalah di elektroda gel komersil ini bisa menyebabkan iritasi kulit, terutama pada orang-orang yang punya kulit yang sensitif begitu. Karena gel ini dia adalah bahannya terbuat dari hidrogel dan dia bersifat wax dan dia ada di dalamnya punya ion yang sangat mobile, jadi ada kemungkinan terjadinya reaksi kimia antara gel yang dari elektroda tersebut dengan kulit begitu.
ini mungkin contoh gambarnya tidak terlalu parah, tapi pada kondisi orang yang sangat sensitif itu bisa menimbulkan luka bahkan begitu. Karenanya dari permasalahan ini muncullah kebutuhan untuk pengembangan menggunakan elektroda yang bukan menggunakan gel atau bisa dibilang dia elektrodanya bersifat dry gitu. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri di sini, ini adalah model rangkaian pengganti kalau kita buat pemodelan antara elektroda dengan lapisan-lapisan kulit gitu. Jadi elektroda kalau yang paling umum yang komersil dia menggunakan gel. Nah, kalau dia menggunakan gel, kontak dengan kulitnya sangat rekat begitu. Jadi dia bisa menutup celah antara elektroda dengan epidermis gitu ya. Jadi epidermis itu lapisan terluar dari kulit sehingga dia bisa memberikan kontak yang sempurna. Nah, tapi kalau gelnya kita hilangkan, otomatis akan ada semacam gap atau gap udara di antara elektroda dan epidermis. Apa akibatnya? Secara model rangkaian listrik akan muncul suatu kapasitor baru. Nah, secara sinyal apa yang terjadi? Bisa dilihat di sebelah kanan sini. Ketika muncul kapasitor baru, maka bentuk sinyal dari impedansi yang terukur antara elektroda dengan kulit menjadi lebih tinggi. Bisa kita lihat sini ya. Nah, terutama ketika kita ingin mengukur biosinyal, biasanya biosinyal itu punya frekuensi yang rendah. Nah, kita lihat di sini, ketika menggunakan elektroda yang bukan gel, pada frekuensi yang rendah, impedansinya sangat tinggi, dan ini akan menyebabkan kualitas sinyal yang diterima akan menjadi lebih rendah. Nah, jadi inilah motivasi terkuat kenapa harus ada pengembangan dalam bentuk electronic skin yang dia bisa menyatu dengan kulit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kira-kira gambaran umum electronic skin ya, dari yang awal dijelaskan di awal tadi, dan ini contoh lainnya. Oke, jadi prinsip paling dasarnya itu adalah dengan mengurangi ketebalan material atau substrat yang digunakan sebagai elektroda. Bisa terlihat jelas ya di gambar sebelah kanan atas ini, bahwasanya ketika ketebalan material dikurangi dari ratusan mikro hingga ke 5 mikro, terlihat jelas bahwa dengan menggunakan ketebalan 5 mikro, maka materialnya bisa menempel dengan sangat rekat kepada permukaan dari kulit ini ya. Jadi ini kulit buatan maksudnya. Jauh berbeda ketika ketebalannya 500 mikrometer. Nah, kenapa seperti ini? Nah, itu ada model matematisnya. Nah, model matematisnya itu diwakili oleh variabel bending stiffness. Nah, jadi secara matematis bending stiffness ini akan setara atau proporsional dengan pangkat 3 dari ketebalan material atau substratnya. Nah, itu makanya dengan ketebalan material atau substrat yang sangat tipis, maka materialnya jadi lebih bisa menyatu dengan kulit. Nah, jadi itu biasanya konsep utama dari electronic skin. Oke, nah di sini bisa kita lihat berbagai macam material yang bisa digunakan untuk menghasilkan electronic skin begitu ya. Ada banyak material, ada banyak metode, tapi dengan keterbatasan waktu saya hanya akan bahas 2 saja. Yang pertama tentang nanomaterial 1 dimensi, dan dia artinya berbentuk nanofiber begitu. Nah, bagaimana cara membentuk nanofiber? Nah, paling umum dan paling stabil biasanya adalah menggunakan mesin elektrospinning seperti ini ya. Jadi ada solusi yang ditempatkan pada syringe begitu, lalu dia di-apply dengan suatu tegangan yang tinggi. Nah, lalu ketika dia ditekan, nanti di ujung jarum ini, karena sifat fisika dari larutan tersebut, maka akan terbentuklah suatu benang-benang fiber. Nah, itulah yang biasanya dihasilkan oleh mesin elektrospinning. Dan karena nanofiber bisa juga terlihat di sebelah kanan sini bahwa ukurannya adalah jauh lebih kecil dari rambut manusia begitu ya. Jadi rambut manusia itu kira-kira ukurannya mikrometer,
Tapi dengan electrospinning bisa dibuat material yang dimensinya sampai nanometer begitu. Dan inilah salah satu yang paling sering digunakan untuk material e-skin. Oke, kita lihat beberapa contohnya. Bisa dilihat di sebelah kiri dan kanan di sini. Tentunya bisa digunakan sebagai wiring dengan mendeposisikan suatu metal tertentu. Di sini warna kuning karena ini metalnya adalah emas begitu ya. Jadi emas bisa dilapisi pada nanofiber dengan menggunakan proses vakum evaporasi begitu ya. Nah, lalu dengan menumpukan beberapa material dengan sifat yang berbeda bisa juga dibuat suatu sensor begitu ya. Di sini adalah yang sebelah kanan ini adalah sensor kapasitif. Nah, tapi apa sih keuntungannya repot-repot sampai dibuat device yang bisa menyatu dengan kulit, terutama di sini dengan jari begitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Saya berikan analogi yang sederhana. Di sini di sebelah kiri bisa kita lihat ada sarung tangan ya. Jadi kalau kita menggunakan sarung tangan, lalu di sebelah kanan misalnya kita menggenggam suatu benda dengan sarung tangan, saya yakin kita secara normal pasti akan merasakan bahwa ada sarung tangan yang menghalangi antara kulit kita dengan benda yang kita pegang, betul kan? Nah, tapi ketika kita membuat dia menjadi electronic skin, maka bisa dilihat sini, ini gambar yang tadi ya, ini sensor kapasitif, diukur gripnya gitu, pegangannya, kekuatan pegangannya, dan dibandingkan dengan beberapa material. Terlihat di sini dengan menggunakan e-skin yang berbahankan nano mesh atau nanofiber, dia gripnya itu, daya gripnya itu kurang lebih sama dengan tanpa menggunakan apa-apa. Jadi bare finger itu tanpa ada device begitu ya. Jadi bisa kita lihat sini, dia tidak menghalangi permukaan kulit untuk menyentuh suatu benda. Dan lebih jauh lagi bisa dilihat sini bahwa sensitivitasnya juga bisa lebih tinggi begitu ya. Bahwasanya di sini bisa dilihat dia bisa mendeteksi beberapa objek yang berbeda yang sifatnya lunak begitu, seperti cotton, sponge, atau botol gitu. Jadi dengan dia tingkat kelunakan yang cukup tinggi, tapi dia bisa mendeteksi perbedaan tersebut. Nah, artinya dengan menggunakan e-skin ini dia bisa menciptakan sensor yang imperceptible begitu ya, atau seamless, yang dimana secara fisika artinya dia tidak menyebabkan interferensi pada sensor di kulit kita, gitu. Oke, lalu berikutnya adalah contoh material yang berikutnya adalah menggunakan organik material di sini ya. Jadi ini salah satu contoh lain untuk mendapatkan e-skin begitu. Nah, dengan organik material kita bisa membuat material tersebut dan ketebalannya menjadi nanometer dengan teknik fabrikasi khusus begitu ya. Nah, karenanya di sini saya sebut sebagai nanofilm begitu. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan nanofilm. Yang sebelah kiri bisa menggunakan nano template. Jadi awalnya ada nanofiber dulu, lalu nanofibernya di deep coating pada suatu solusi. Nanti setelah itu akan didapatkan sebuah nanofilm yang ketebalan bisa mencapai 95 nanometer. Lalu berikutnya ada juga dengan spin coating, saya kira ini sangat umum. Nah, lalu berikutnya ada juga yang mungkin relatif unik, itu adalah dengan tato gitu. Jadi bukan tato yang menggunakan gun seperti bikin tato beneran begitu, tapi ini tato yang seperti sablon begitu. Jadi dengan menggunakan kertas tato gitu ya, kertas sablon, maka material yang awalnya ada di kertas sablon itu bisa kita pindahkan ke kulit begitu. Dan itu bisa kita modifikasi juga ketebalannya bergantung dari material yang kita deposisikan pada kertas sablon tersebut begitu. Dan ada yang unik dari nanofilm ini adalah yaitu dia bisa menciptakan self adhesiveness, bisa kita lihat juga di sebelah kanan sini ya. Jadi dia bisa punya semacam daya rekat terhadap kulit. Kenapa begitu? Nah, jadi kalau dilihat dari sisi fisikanya kita harus bisa menentukan material yang sesuai dengan ketebalan yang sesuai. Kenapa? Karena dengan ketebalan dan jenis material yang sesuai, maka di sini disebutkan nilai D atau flexural rigidity-nya dia bisa jadi lebih kecil daripada kulit ya, bisa dilihat sini.
Di sini material yang dipakai adalah PU PDMS, di mana di sini nilai D-nya adalah 10 pangkat minus 3. Sedangkan lapisan epidermis atau kulit paling luar adalah 10 pangkat minus 2. Nah, karena dia nilai D-nya ini jauh lebih kecil, maka dia bisa menimbulkan sifat self-adhesiveness begitu. Jadi di sini terbukti bahwa gel itu tidak diperlukan lagi. Nah, apa keuntungannya? Bisa terlihat sini bahwasanya dengan nanofilm ini dia bisa digunakan sebagai pengukur biosinyal dalam waktu yang jangka lama. Kenapa begitu? Karena dengan kita membuat lapisannya sangat tipis, maka kita bisa membuat lapisan itu bisa dipenetrasi oleh keringat begitu. Jadi kita bisa dapatkan bahwa material tersebut membuat kulit dapat bernafas karena keringat dapat menguap secara natural begitu. Dan ini salah satu metode lain yang terkait juga dengan skin fisiologi adalah untuk menyerap keringat. Jadi di sini bisa dilihat di bagian sebelah kiri, di sini adalah nanofiber materialnya, tapi digabung antara yang hidrofilik dengan hidrofobik begitu ya. Jadi hidrofilik itu dia menyerap air, hidrofobik dia sebetulnya tidak memantulkan air begitu ya. Tapi ketika kita gabungkan dua material ini dengan ketebalan yang spesifik, maka seperti gambar di sebelah kanan, justru airnya bisa terserap begitu ya, walaupun dia dialirkan dari bawah atau anti gravity begitu. Karena adanya capillary force dari hydrophilic layer. Dan tentunya karena punya sifat seperti itu, pengukuran biosinyalnya juga bisa lebih panjang karena dia bisa menyerap keringat sehingga walaupun tubuh kita berkeringat, sering kering, interface antara elektroda dengan kulit tetap relatif bisa kering sehingga sinyal yang didapatkan bisa relatif tetap stabil. Oke, jadi selain itu saya juga ingin menyampaikan undangan terbuka begitu ya. Jadi saat ini saya sedang membuat atau membangun begitu ya platform untuk wearable atau screen electronics. Nah, tentunya di Telyu kegiatan utamanya, namun saya juga mencoba open kolaborasi dengan ITB terkait material dan karakterisasi, dan salah satunya juga dengan BRIN yang saat ini saya inisiasi untuk pengerjaan sistem neuromorphic begitu. Oke, dan ini prospek aplikasi lain dari skin selain untuk di kulit begitu ya. Jadi kalau dikenakan pada tekstil atau pada manekin, kita bisa buat juga dia sebagai smart textile atau manekin. Dan tentunya kalau di bagian kulit bisa juga dia digunakan untuk prostetik atau robotics begitu. Dan tentunya yang ada kaitannya dengan biosensor, dia juga bisa digunakan sebagai diagnostik atau terapeutik dengan menggunakan AI dan juga drug delivery system begitu. Ya mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Susman atas materi yang disampaikan yang sangat menarik. Baik, untuk saat ini saya akan buka sesi diskusi. Sebetulnya kita masih punya banyak waktu ya, Bapak Oke. Ibu. Jadi mungkin kita akan buka sesi diskusi pertama dari yang ingin bertanya langsung. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya, Bu Nilo. Bentar. Baik, Pak Dedi, mangga bisa disampaikan langsung. Ada Ya, Mas Susman. ya, terima kasih Bu Nilo. Salam kenal, Dr. Susmandira Harimurti. Paparannya sangat menarik sekali. Saya sendiri di kelompok riset termoelektrik dan superkapasitor, yang ujung-ujungnya juga nanti kita mengembangkan wearable elektronik atau thermoelectric generator fleksibel gitu. Ini kelihatannya beririsan risetnya dengan Bapak ya. Namun yang akan saya tanyakan, ini kan hanya untuk sensingnya ya di ini. Sedangkan untuk pengolahan data atau monitoringnya ini menggunakan ini ya IoT gitu ya ke ujung-ujungnya ya pengolahan datanya atau monitoringnya ya. Itu aja. Apakah pakai handphone juga atau kayak gimana itu? Mohon dijelaskan. Oke, siap, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi, dan ya saya juga
sebetulnya sangat ingin menggabungkan berbagai macam sensor begitu ya. Jadi tidak hanya fisikal saja, tapi juga chemical dan juga temperatur begitu ya. Untuk pertanyaan yang tadi disampaikan untuk sinyal processingnya, untuk yang setelah saya kerjakan itu sebagian besar menggunakan perangkat seperti IoT, jadi kayak menggunakan modul yang ada Bluetooth-nya. Nah, lalu Bluetooth-nya itu nanti dia mengirimkan data ke komputer begitu. Jadi dari sensornya hanya menggunakan kabel saja, kabelnya itu nanti connect ke modul yang punya komunikasi Bluetooth. Nah, itu yang saya kerjakan. Tapi juga tentunya ke depan kalau tadi dilihat dari slide yang ada bagian kolaborasinya, justru saya inginnya adalah mengembangkan seluruhnya. Dari mulai material sensornya sampai ke chip IC-nya itu pengen saya desain sendiri semuanya. Dan saya ingin itu didesain semuanya di Indonesia begitu. Tapi itu cita-cita saya. Nah, jadi sebetulnya untuk yang sinyal processing itu sebetulnya sudah banyak orang mengerjakan dan itu juga bisa dibuat on skin. Hanya saja ketika ingin dibuat on skin biasanya tidak bisa substratnya itu terlalu tipis. Kenapa begitu? Karena ketika kita membuat device nanti ketika dia substratnya terlalu tipis, nah ketika makin tipis maka substrat tersebut karena biasanya dari bahan polimer ada kemungkinan dia berubah sifat yang awalnya insulator menjadi dielektrik begitu karena dia sangat tipis gitu. Nah biasanya paling umum ketebalannya adalah sekitar 1 atau 2 mikro itu biasanya paling limit di situ. Karena kadang-kadang kita kan pakai komponen yang masih rigid juga begitu. Nah, jadi biasanya limitnya biasa di sekitar 1 sampai 2 mikro dan itu sudah relatif umum banyak orang mengerjakan. Jadi sebetulnya bisa untuk diarahkan ke sana sebetulnya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Mungkin di sini sudah ada beberapa yang raise hand ya Bapak Ibu. Mungkin yang pertama saya ingin mengundang Prof. Lazuardi Umar. Prof. Lazuardi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih, moderator. Ini bagus penjelasannya Pak Dr. Susmandira. Tertarik ya. Ya, Pak. Cuma ada beberapa hal yang saya agak lambat nih tadi. Ada Zoom yang satu lagi. Oh ya. Zoom. Eh, saya lihat tadi nempel ya di kulit. Itu ada nggak kira-kira gambarannya? Kulit manusia itu ada yang sensitif dan tidak sensitif. Iya, Apa betul. efeknya sesudah ini? Oh, Karena itu kan bahan kimia. iya betul Pak, betul betul betul. Yang kedua, Bapak mau buat hulu sampai hilir. Sebenarnya ini bagus sekali. Karena kita lihat penelitian orang juga di luar bikin sensornya udah susah. Iya Pak. Yang problemnya adalah menggabungkan antara elektronik dengan Ya, elektrodanya. Ada yang namanya noise biologi. ya. Noise biologi juga bukan dari apa aja, bukan dari komponen elektroniknya, tetapi juga interaksi antara elektroda itu dengan kulit itu juga menimbulkan noise. Itu ada dievaluasi nggak kira-kira? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pak Profesor Lazuardi. Jadi yang pertama tadi untuk biokompatibilitas dengan kulit begitu ya. Oke, jadi mungkin saya jawab secara umum dulu sebentar ya. Oke, ya. Jadi secara umum memang ketika kita akan membuat electronic skin itu selalu kita harus mempertimbangkan dulu material apa yang itu dia bersifat biokompatibel sebelum membuat begitu ya. Sebelum membuat kita harus survei terlebih dahulu material mana yang sifatnya biokompatibel sehingga ketika kita membuat diharapkan dia punya sifat juga biokompatibel. Nah, lalu ketika sudah membuat tentunya harus dicek lagi apakah dia betul biokompatibel atau apakah dia menimbulkan iritasi atau tidak begitu ya. Nah, ini kalau boleh saya share
Jadi terkait yang saya pernah lakukan begitu ya, terkait dengan penelitian saya sendiri. Jadi saya juga mengevaluasi apakah material yang saya buat itu eh, membuat iritasi kulit atau tidak begitu ya. Nah, ini ada hasil tesnya begitu, dan ini menggunakan tes yang sesuai standar ISO nomor sekian begitu ya. Yang ini memang dikhususkan untuk tes iritasi kulit begitu. Dan ini untuk protokolnya adalah menggunakan hewan kelinci begitu ya, jadi bukan manusia. Jadi memang karena menggunakan protokol ini. Di protokol ini yang digunakan memang adalah apa namanya, kelinci begitu. Karena memang kalau secara teori ada semacam kemiripan antara kulit kelinci dengan manusia, walaupun tidak 100% begitu ya, tapi ada kesamaannya. Lalu protokolnya di sini adalah dipasang selama 72 jam ini ya, maksudnya saya salah. Dipasang selama 72 jam, lalu secara periodik dilihat permukaan kulitnya begitu, dan dievaluasi secara kuantitatif. Nah, terlihat di sini, mohon maaf ini bahasanya bahasa Jepang gitu ya, karena saya kemarin mengujinya di Jepang gitu. Jadi intinya bisa dilihat sini ada dua parameter yang diuji adalah PIS dengan PII. PIS adalah Irritation Index, PIS Irritation Score. Nah, intinya kalau kita ingin mendapatkan dia yang bagus, berarti dia harus 0. Ini saya juga salah tandanya ini. Harusnya dia 0, maka artinya dia tidak ada iritasi dengan kulit begitu. Jadi seperti itu. Ini yang pernah saya lakukan. Nah, salah satu tes lain, opsi lain selain ini ada juga adalah dengan cell culture. Itu juga paling umum digunakan oleh orang lain begitu ya, untuk mengevaluasi materialnya dengan cell culture. Jadi ada bakteri yang dia dikultur pada material yang kita produksi begitu, dan dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya minimal 2 hari begitu atau 3 hari. Nanti dilihat apakah selnya tersebut menjadi mati atau dia tetap bisa hidup atau dalam tanda kutip berkembang biak menjadi banyak gitu. Nah, ketika dia bisa menjadi lebih banyak dan atau tidak ada yang mati, nah itu artinya dia materialnya biokompatibel begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait noise tadi, betul. Jawaban paling umum saya yang pertama itu adalah kontak dengan kulit itu satu hal yang paling utama begitu. Jadi ketika kita bisa membuat kontak dengan sangat intimate atau erat antara elektroda atau device dengan kulit, minimal pertama noise dari motion artifacts sedikit berkurang begitu. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, noise yang lain biasanya juga bisa terjadi kalau ada sekresi keringat begitu, karena keringat itu isinya berbagai macam senyawa kimia, dan ini tergantung dari jenis material konduktif yang kita pakai. Nah, jadi sebelum membuat pun kita harus bisa menghitung atau mengevaluasi begitu. Jadi material apa yang dia reaksi terhadap senyawa kimia di keringat itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi salah satunya tadi kalau yang sering diperlihatkan pada slide materi saya itu warna kuning, itu karena menggunakan material emas gitu. Nah, material emas itu dia relatif tidak terlalu signifikan ketika ada konsentrasi keringat begitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Silakan ditanggapi jika ada komentar lebih lanjut. Saya kira cukup, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Juwardi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak Susman, ini ada satu, sebenarnya ada 2 orang, tapi mungkin saya batasi 1 orang lagi karena keterbatasan waktu. Baik, mungkin pertanyaan singkat aja ya, Pak Priyadi, WhatsApp untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin, suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Ya, terima kasih. Ketemu lagi Pak, izin. Iya Pak. Kebetulan kami sudah diskusi, nama saya Priyadi dari Universitas Telkom.
Dan Pak Dr. Sukman ini sudah kami minta bantuannya untuk bergabung di proses riset yang kami sudah lakukan. Jadi kami sudah melakukan riset pengembangan manekin smart dengan PT Pindad untuk menguji ergonomi kendaraan tempur. Dan satu yang kami akan kembangkan di tahun ini adalah menyelimuti manekin tadi dengan skin. Nah, ini juga sudah kami diskusikan dengan beberapa teknik kemarin ya Pak ya, Viager Smart Sensitive dan lain-lain. Nah, yang kami pikirkan sekarang itu mungkin secara pendekatan antara kulit asli gitu Pak ya, dengan kulit pakai dari latex begitu. Nah, ini karakternya untuk bisa mendapatkan data yang real, karena kan ini akan digunakan oleh mitra kita juga ya Pak ya, untuk memastikan Ya. bahwa ketika terjadi benturan pada kulit di kendaraan tempur, apakah itu nanti mungkin pada saat pengeboman kendaraan tempur, pengaruh terhadap atau impact terhadap manekin. Putus ya. Seperti Nah, terputus ini nih. yang jadi pertanyaan Nah, adalah, mulai lagi. ya, perbedaan antara kulit asli Pak dengan pemanfaatan latex tadi, itu untuk memastikan bahwa ini akan sama persis, itu bisa diukurnya dari sisi seperti apa ya Pak? Itu yang resiko terhadap bending, benturan, sementara kan bisa dikatakan hampir semua perangkat yang digunakan pasti sangat tipis Pak. Nah, ini berbanding dengan harga biasanya. Ini kan luar biasa ya. Ketika mendapat benturan, shock atau apapun itu berdampak pada mudahnya itu rusak gitu Pak ya. Nah, ini apakah tadi dengan katakan ada perlindungan lagi tambahan, otomatis kan mengurangi nilai Pak ya, baik itu dicoba upaya limit errornya ditambahkan begitu untuk memastikan bahwa jangan sampai data asli begitu Pak. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Ya, memang saya kira kita harus banyak berdiskusi dan saling bertukar ide begitu ya. Ya, tadi terkait pertanyaan yang tadi ada dua hal gitu ya, tentang bagaimana korelasinya dengan kulit begitu ya. Kalau saya jawab secara spesifik, saya juga belum punya jawaban yang sangat spesifik gitu ya. Yang jelas kita harus evaluasi dulu mungkin sebelum ya kalau idealnya adalah kita perlu simulasikan dulu sifat elastisitas gitu ya, elastisitas dari material yang kita ujikan dulu gitu ya. Apakah itu mendekati dengan sifat elastisitas dari kulit atau tidak begitu ya. Idealnya seperti itu, atau memang kita mencari sebetulnya ada beberapa atau salah satu cara lain adalah kita sebetulnya bisa juga mendekati sifat kulit itu juga dengan membuat sendiri materialnya gitu. Jadi ada beberapa bahan polimer yang kita bisa atur sifat elastisitasnya begitu ya, sehingga nanti bisa mendekati dengan elastisitas kulit gitu. Jadi ada juga cara seperti itu. Ada beberapa penelitian juga yang mengarah ke sana karena selain tadi ada impact benturan, ada beberapa penelitian juga yang ingin mendeteksi kelainan kulit gitu. Nah, jadi kan ada yang kulit dia mengalami ada iritasi atau sebagainya, biasanya elastisitasnya akan berbeda dengan kulit yang sehat begitu. Nah, itu juga ada penelitian yang dia membuat sendiri gitu material dengan mencampur beberapa bahan kimia sehingga bisa diatur tingkat elastisitasnya begitu. Justru sebetulnya mungkin itu yang paling bisa mendekati dengan kulit begitu dibandingkan kalau beli saya kira harga jauh lebih mahal dan kita nggak bisa betul-betul men-tune supaya dia bisa sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Nah, lalu yang kedua untuk proteksi, nah memang kalau untuk yang aplikasi militer ini cukup ekstrim ya Pak. Jadi kalau ditanya proteksi seperti bagaimana, saya belum pernah lihat juga. Tapi yang jelas
dengan satu bahan polimer yang namanya Parilen, itu setidak-tidaknya untuk goresan dia bisa menjadi proteksi yang bagus begitu. Tapi memang jadinya efek negatifnya dia menjadi mengurangi elastisitas sistem secara umum begitu tentunya. Nah, begitu. Kalau untuk yang iya. Ya mungkin seperti itu dulu sih jawaban saya. Karena memang kalau kita pakai bahan polimer, setahu saya yang paling kuat itu adalah polyimide. Polyimide itu dia yang grade-nya paling bagus bisa tahan mencapai 300 derajat Celcius, itu bisa. Dan itu bisa kita beli juga dalam bentuk solusi atau cairan. Jadi bisa juga kita bisa semacam membuat lapisan thin filmnya begitu. Jadi nggak hanya dalam bentuk lembaran yang tebalnya 100 mikro gitu seperti kaca film, tapi kita juga bisa buat sendiri filmnya yang ketebalannya mungkin sekitar di bawah 10 mikro gitu. Dengan properti apa namanya ketahanan temperatur yang relatif sama gitu. Izin untuk di Indonesia belum ada ya pakai sepertinya Pak ya? Untuk polyimide, saya juga belum pernah lihat sih sebetulnya. Cuman saya kira rasanya itu bahan yang umum ya. Maksudnya untuk industri elektronika sebetulnya umum gitu. Walaupun memang bukan bentuk cairan ya. Jadi ya memang kalaupun ada saya kira harganya cukup mahal Pak. Gitu sih. Iya, Terima kasih memang. Pak. Cukup Iya. sementara Pak. Iya, sama-sama. Nah, terima kasih Pak Fredi atas pertanyaannya. Mungkin untuk ini maksudnya sebetulnya ada beberapa pertanyaan nih dari fitur chat, tapi mungkin Iya. ini sebetulnya pertanyaannya adalah salah satunya itu dari Ibu Selvi Indah Purnama dari Teknik Biomedis TUP yang menanyakan kemungkinan kolaborasi dengan Maxusman. Seperti apa mungkin Maxusman jika berkenan ingin memberikan informasi email atau Oh iya. Boleh. atau kontak lainnya supaya mungkin ibu-ibu bapak di sini yang ingin berkolaborasi dengan Maxusman bisa langsung menghubungi. Oke, ya boleh. Ya, mungkin infonya saya gimana? Saya langsung infokan di grup ke Di chat moderator atau mungkin ya gimana? Mas Di chat Lukman. langsung ya? Oke, siap. Iya, langsung di chat. Oke. Nah, Oke, ya. dan Terima. mungkin kalau berkenan jika ada yang bertanya lagi di chat mungkin Mas Lukman bisa jawab langsung ya Mas ya. Oh iya. Silakan. Nggak apa-apa. Iya. Ya, siap. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu yang terbatas, saya terpaksa harus menutup diskusi yang saya yakini sangat berimpak kepada kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Usman yang sudah bersedia menjadi sumber kali ini. Namun sebelum saya tutup sesi pertama, saya ingin mengundang Dr. Rini selaku Ketua Pelaksana Sistem 2025 Volume 1 untuk memberikan sertifikat kepada Pak Dr. Eng Susmandira Harimurti. Pak Secara Suksman, simbolik. terima kasih banyak atas paparannya hari ini. Sangat menarik sekali Oh. sebenarnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat maupun di Zoom ya. Iya. Nanti bisa via Japri mungkin ya. Siap. Dan tadi ada pertanyaan, boleh tidak di-share PowerPoint-nya? Kembali lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak. Dan ini ada sertifikat dari kami, dari sistem. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Bu Rini. Ya. Terima kasih Pak Suksman. Semoga bisa berkolaborasi dengan BRIN. Iya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Rini dan Usman. Jadi mungkin nanti sertifikat software-nya akan saya kirim secepatnya pada Mas Usman ya. Baik, terima kasih banyak Mas Usman. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi kedua dengan narasumber yang hebatnya, yaitu Dr. Eng Sofarulsoni. Dr. Sofarulsoni adalah seorang research scientist di Organic Bioelectronics Laboratory, King Abdullah University of Science and Technology atau KAUS di Saudi Arabia. Mas Tony ini berasal dari Indonesia dan menyelesaikan pendidikan doktor dan magisternya dalam bidang nanoscience dan nanoteknologi dan nanoengineering di Waseda University, Jepang. Setelah sebelumnya
meraih gelar sarjana di bidang kimia dari Institut Teknologi Bandung. Bidang keahlian beliau meliputi kimia, ilmu material, bioengineering, dan nanoengineering. Fokus riset beliau saat ini adalah pengembangan biosensor wearable, sensor elektrofisiologi, stimulasi dan pencatatan aktivitas neuron, serta pengembangan material fungsional untuk sensor kimia dan biosensor, serta biomaterial. Untuk saat ini dia akan berbicara tentang designing biosensor technology to analyze wet and saliva. Baik, Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kedua kita, Dr. Eng Soprowosoni. Halo Mas Tony, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ulan. Saya izin share Apa slide-nya ya. kabar nih? Iya, Baik Pak, Mbak gimana? Semoga sehat semua Bapak Ibu juga. Alhamdulillah. Amin. Sehat-sehat juga ya Mas keluarganya. Makasih Amin, Mas Tony amin. udah memberikan atau sharing pengalamannya di sini. Iya, makasih juga buat kesempatannya Pak. Iya, nanti untuk speknya sendiri, sharingnya itu selama 30 menit, dan nanti ada 10 menit tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, jangan lupa mengisi presensi karena untuk keperluan sertifikat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan layar pada Mas Tony. Silakan Mas Tony. Baik, siap. Makasih Pak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ulan untuk perkenalan dan kesempatannya untuk bisa ikut sharing di kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga Pak Yusuf serta semua panitia dari BRIN dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir juga dalam kesempatan sharing webinar kali ini gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya izin berbagi sedikit tentang apa yang saya tahu, pengalaman saya terkait dengan pengembangan biosensor, dan pada topik kali ini kita coba untuk berbicara biosensor yang bisa untuk mendeteksi biomolekul atau target yang ada di sampel saliva atau sweat atau keringat ya. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya coba akan mulai dengan hal yang sangat umum sekali, kenapa kita butuh teknologi diagnostik atau biosensor yang non-invasif atau dengan menggunakan sampel yang lebih mudah yaitu saliva atau keringat. Mungkin tadi pada kesempatan yang sebelumnya Dr. Sukman sudah sangat bagus sekali menyampaikan tentang electronic skin dan disampaikan juga di salah satu slide-nya bahwa keringat itu selain bisa untuk mendeteksi biosignal, physiological signal, tapi juga ada banyak potensi untuk bisa mendeteksi beberapa biomolekul atau target yang penting untuk menganalisis kesehatan kita gitu ya. Kemudian di subtopik berikutnya saya akan coba berbicara terkait dengan material yang kira-kira bisa digunakan untuk pengembangan biosensor. Pada kesempatan yang ini saya akan coba lebih spesifik pada material yang saya pelajari sejauh ini selama beberapa tahun belakangan ini, yaitu terkait dengan polimer konduktif. Kemudian yang di bagian terakhir nanti kita coba akan melihat bagaimana menggunakan polimer konduktif ini untuk beberapa teknologi biosensor atau platform apa saja yang kira-kira bisa menggunakan material ini. Sebagai awal tentu kita sudah cukup tahu ya kenapa kita butuh untuk mengembangkan teknologi biosensor yang lebih non-invasif atau menggunakan sampel yang lebih mudah. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah merasakan atau melakukan uji kesehatan yang menggunakan sampel darah kita gitu ya. Di slide ini saya menampilkan ilustrasi salah satu pasien diabetes yang mau tidak mau harus secara rutin gitu ya melakukan finger prick untuk mengambil sedikit sampel darahnya, kemudian untuk menguji menggunakan glucose meter untuk menganalisa kadar gula darah di dalam tubuhnya gitu. Tentunya menggunakan sampel darah ini sudah sangat umum dan sudah sangat menjadi best practice sejauh ini untuk teknologi diagnostik, namun tentu memiliki beberapa keterbatasan gitu ya. Yang pertama khususnya menggunakan fingerprint gitu atau ketika kita melakukan pengambilan sampel darah gitu menggunakan jarum dan sejenisnya itu akan menyebabkan sakit gitu ya atau untuk beberapa orang khususnya anak kecil juga menjadi tidak nyaman gitu atau ada kekhawatiran saat pengambilan sampel darah itu sendiri. Kemudian juga ada khususnya menggunakan fingerprint ini volume atau kadar darah yang bisa kita ambil juga terbatas gitu ya. Kita tidak bisa mengambil sampel yang cukup banyak gitu untuk uji yang banyak gitu. Nah, dalam pengambilan sampel darah ini juga khususnya ketika kita mengambilnya dari kulit gitu ya,
khususnya untuk beberapa orang yang seperti pasien diabetes tadi gitu yang harus melakukannya secara rutin mungkin 2 kali dalam sehari gitu. Itu ada resiko adanya infeksi gitu, ada iritasi juga pada kulit mereka gitu. Dan ini tentu menjadi beberapa keterbatasan-keterbatasan yang memacu untuk dikembangkannya beberapa teknologi diagnostik yang non-invasif. Pada beberapa tahun belakangan ini kita juga sudah melihat beberapa informasi ya terkait pengembangan non-invasif atau point of care diagnostik, yaitu yang termasuk pengembangan sweat patch ya, yaitu yang menggunakan sampel keringat, kemudian ada juga pengembangan saliva strip test gitu, menggunakan iLiur untuk diagnostik, dan Google beberapa tahun yang lalu juga mulai mengenalkan smart contact lens gitu. Sebetulnya ini hanya beberapa contoh dan teknologi yang masih sebetulnya walaupun ada yang udah komersial tapi masih terus dalam tahap pengembangan gitu. Nah, teknologi-teknologi non-invasif ini juga sebetulnya juga cukup menarik gitu karena sebetulnya untuk mendeteksi adanya biomolekul atau target yang berkaitan dengan penyakit atau level level fitness dari tubuh kita itu juga bisa didapatkan dari molekul-molekul atau analyte yang berada di 3 biofluid ini gitu. Contohnya untuk yang keringat ini sebetulnya keringat kita biasa mendeteksi tentang level sodium, potasium, dan beberapa ion-ion penting yang menggambarkan tentang tingkat metabolisme di dalam tubuh kita. Juga metabolit, glukos, dan laktat yang sangat sangat penting sekali untuk melihat tingkat kebugaran di dalam tubuh kita juga. Dan di saliva, iLiur juga sangat banyak sekali target-target atau analyte yang terkandung di dalamnya, dan itu juga beberapa studi sudah menggambarkan bahwa kita bisa juga melihat korelasi antara konsentrasi target-target yang berada di dalam darah, kemudian kaitannya dengan yang berada di saliva itu seperti apa. Nah, juga di beberapa, walaupun ini masih terbatas, tetapi juga ada beberapa perusahaan yang cukup tertarik untuk mengembangkan atau biosensing untuk menggunakan air mata gitu sebagai sumber medianya. Nah, sedikit tentang bagaimana jika kita menggunakan saliva dan sweat atau iLiur dan keringat sebagai media diagnostik, seperti apa tantangan dan potensinya. Nah, untuk saliva atau iLiur ini tentu kita tahu untuk samplingnya itu jauh lebih mudah ya daripada dibandingkan ketika kita untuk mengambil darah gitu, mengambil darah dari dalam tubuh kita gitu. Nah, ini sangat completely non-invasive. Kemudian kita bisa juga mengambilnya secara sendiri gitu, tidak membutuhkan personel dengan skill tertentu atau harus ke rumah sakit, tetapi kita juga bisa self collected gitu dan tidak ada rasa sakit apapun gitu ketika mengambilnya. Namun tentu tantangan dari pengambilan sampel iLiur ini kadang beda-beda volumenya, kadang beda-beda gitu ya. Ada beberapa dulu waktu pengalaman kami juga ke beberapa kali ke rumah sakit, kadang ada beberapa pasien itu yang sangat sulit sekali gitu untuk mengeluarkan iLiurnya. Kadang perlu disuruh minum dulu atau ya dikasih beberapa trigger tertentu gitu. Nah, dan yang tantangan lainnya adalah jika kita menggunakan iLiur itu kontennya sangat bervariasi ya. Ada yang kadang-kala waktu kita COVID itu warna iLiur itu bisa beda-beda. Ada yang warna coklat, ada yang warna merah, ada yang transparan. Nah, itu juga kandungan-kandungan yang sangat kompleks dalam air iLiur itu juga bisa menjadi tantangan yang sangat signifikan gitu dalam pengembangan teknologi biosensor untuk mendeteksi biomolekul yang ada di dalam air liur. Nah, untuk diversifikasi keberagaman analyte ya di dalam saliva itu sangat banyak sekali, ada protein, ada metabolit, ada ion-ion yang disebutkan sebelumnya. Jadi cukup sangat bervariasi sekali dan bisa juga menggambarkan berbagai bukan merepresentasikan berbagai informasi tentang metabolisme dan physiological condition di dalam tubuh kita serta beberapa biomarker untuk penyakit. Nah, tentu tantangannya walaupun sangat beragam sekali, tetapi di dalam saliva itu juga banyak musin gitu ya, dan itu sangat viskos, sangat kental sekali, dan itu juga bisa menjadi tantangan. Dan juga di dalam saliva itu terkadang terdapat beberapa enzim atau mikroorganisme, itu bakteria, fungi, yang itu juga bisa sebetulnya mendegradasi analyte itu sendiri, target yang ingin kita deteksi. Nah, ini salah satu tantangan juga di dalam jika kita menggunakan saliva gitu. Jadi kita juga harus ada cara ketika kita mengambil saliva, kadang kita butuh mengembangkan buffer atau elektrolit yang kira-kira bisa mendeaktivasi enzim atau mikroorganisme tadi sehingga tidak mendegradasi target yang ingin kita deteksi. Nah, untuk kompleksitas dari matriks di saliva itu ini sebetulnya dari sisi pH, dari sisi
ionic streams dan komponen lipid yang ada di dalam saliva itu sebetulnya cukup bersahabat gitu. Namun karena cukup adanya kental dan kadang ada bubble, itu yang kadang-kala membuat kompleksitas dalam penggunaan saliva sebagai media diagnostik gitu. Nah, dari sisi lain, untuk ketika kita menggunakan keringat, tentu untuk sampling itu sama, keuntungannya bisa non-invasif, dan itu keringat juga secara kontinu ya diproduksinya, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Mungkin Mas Sukman yang lebih tahu ya gimana caranya mengambil sampling keringat dengan sangat efisien dengan teknologi-teknologi electronic skin tadi. Ada beberapa caranya, kadang kita juga dibutuhkan untuk disuruh latihan, disuruh bergerak dulu gitu ya, disuruh olahraga dulu, atau beberapa teknologi iontophoresis kadang-kala dibutuhkan gitu untuk mengambil sampel keringat ini. Nah, namun dari sisi keberagaman analit dibandingkan saliva, keringat ini lebih sedikit gitu keberagamannya, dan sebagian besar hanya mengandung ion-ion atau metabolit gitu, atau sedikit hormon gitu. Tidak banyak protein yang ada protein yang menggambarkan sebagai biomarker disease, tapi tidak banyak gitu di keringat ini. Jadi sebagian besar ketika kita mengembangkan non-invasive untuk non-invasive diagnostik untuk deteksi di keringat, itu sebagian besar hanya fokus pada deteksi ion atau sedikit hormon atau metabolik. Nah, tantangan berikutnya ketika kita menggunakan keringat, itu selain konten variasinya yang cukup limited, juga sebetulnya konsentrasi di keringat itu sangat kecil sekali. Bisa dibilang di bawah femtomolar atau picomolar gitu. Nah, kadangkala juga kandungan satu jenis analit itu berubah gitu, tergantung ketika kita sedang berolahraga atau sedang dalam kondisi fisik yang berbeda, itu juga bisa merefleksikan kandungan analit tertentu itu berbeda setiap waktu. Kadangkala ini yang menjadi juga tantangan ketika kita menggunakan keringat sebagai media untuk diagnostik gitu. Kita tidak tahu apakah fluktuasi konsentrasi yang kita lihat, kita analisis itu berkaitan dengan kondisi kesehatan atau cuma karena kondisi aktivitas kita yang sedang berbeda gitu. Untuk kompleksitas dari metrik untuk keringat ini lebih lebih bersahabat juga dibandingkan darah gitu ya. Namun di keringat ini juga kadang perubahan pH atau perubahan kadar konsentrasi garam, kemudian temperatur yang berbeda itu juga bisa menyebabkan konsentrasi yang berbeda, atau bahkan nanti mempengaruhi biosensor yang kita gunakan gitu. Kadangkala biosensor kita memberikan sinyal false positif, padahal itu sebetulnya bukan karena analyte, tapi cuma karena adanya perbedaan pH atau perbedaan konsentrasi garam di keringat yang kita ambil. Nah, secara garis besar saya coba ambil beberapa poin tantangan yang penting ketika kita ingin mendesain atau membuat sebuah biosensor untuk deteksi keringat dan iLiud. Yang pertama tentu karena konsentrasinya jauh lebih rendah gitu dibandingkan darah. Misalkan kita fokus misalkan untuk mau dopamin atau uric acid gitu, kadang atau glukos gitu. Nah, untuk deteksi di sweat dan saliva ini konsentrasinya jauh lebih rendah gitu, dan kadang kala juga tantangan tadi adanya pH, perbedaan pH, variasi dari pH, temperatur, hydration itu juga mempengaruhi ketika kita ingin menggunakan iLiud dan keringat ini sebagai media diagnostik. Kemudian saya akan coba beralih tadi sedikit gambaran apa potensi dan tantangan ketika kita menggunakan iLiud dan keringat sebagai media kita untuk mengembangkan teknologi biosensor. Nah, untuk membuat biosensor, saya yakin beberapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini sudah cukup familiar, dan ada beberapa yang sudah aktif di pengembangan biosensor dan bioelectronic device sendiri. Nah, di sini tentu biosensor banyak jenisnya, dan yang paling umum ada berbasis optik dan berbasis elektrikal atau elektrokimia ya. Pada kesempatan kali ini saya izin fokus pada biosensor berbasis elektrokimia atau elektronik ya. Nah, di sini saya akan mencoba sharing terkait pengalaman kami dalam pengembangan material yang spesifik untuk pengembangan elektrokimia biosensor itu menggunakan polimer konduktif. Nah, tentu pemilihan material yang kita gunakan untuk pengembangan biosensor atau diagnostic tool kita itu sangat penting sekali, karena ini akan membuat
tingkat sensitivitas atau stabilitas dari device kita sendiri gitu. Jadi sangat penting sekali. Beberapa poin yang bisa kita gunakan ketika kita memilih material itu, yang pertama khususnya untuk pengembangan biosensor elektrokimia, tentunya itu harus stabil ya, stabil di media air karena sebagian besar biosensor analyte tadi itu kan juga berbasis air gitu ya, berbasis aqueous environment gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan memastikan bahwa material yang kita gunakan itu stabil dalam kondisi aqueous environment gitu. Nah, tentunya juga non toksik, artinya tidak merilis beberapa molekul yang berbahaya atau menyebabkan reaksi kimia yang kira-kira bisa menyebabkan iritasi atau ada toxic efek gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya material yang kita gunakan juga harus memiliki konduktivitas elektronik yang bagus, konduktivitas elektronik bagus, dan yang terakhir juga harus memiliki kemampuan untuk bisa mentransport ion gitu ya, mentransport good ion transport properties. Karena sebagian besar ya tentunya sampel-sampel seperti biofluid tadi itu semuanya kan untuk biosensing ya. Biosensing itu sebagian besar berada di lingkungan aqueous environment gitu ya. Oleh karena itu juga harus memiliki kondisi yang bagus gitu, kondisi bagus untuk mentransport ion itu sendiri. Nah, tentunya untuk saat ini sangat banyak sekali ya tipe-tipe material yang bisa kita gunakan untuk pengembangan biosensor berbasis elektrokimia atau elektronik ini. Ada carbon based material, ada yang inorganic material seperti metal organic framework, metal nanoparticle, metal oxide, dan seterusnya. Dan salah satunya di sini juga ada conducting polymer. Conducting polymer ini ada spesifik material yang akan saya coba bahas lebih lanjut pada kesempatan presentasi kali ini. Kenapa conducting polymer sangat unik gitu, sangat menarik gitu. Ini hanya beberapa contoh dari struktur kimia dari beberapa organik polimer yang kita gunakan untuk biosensing gitu ya. Ada P-type dan N-type gitu ya. Nah, kenapa yang pertama? Alasannya karena sebagian besar atau ya sebagian besar meskipun tidak semua, sebagian besar dari polimer konduktif ini yang dikembangkan untuk biosensing itu sebagian besar biocompatible, artinya sangat bersahabat dengan tisu, dengan biological system gitu ya. Dan sebagian besar hampir semuanya itu hidrofilik, walaupun tidak semuanya mohon maaf, sebagian untuk yang aplikasi lainnya hidrofobik tentunya, tapi untuk yang organik-organik polimer yang kita kembangkan untuk biosensor itu relatively semuanya hidrofilik, artinya menyukai air gitu. Karena dalam sistem biologi hampir semuanya itu tentang air ya, environment-nya di sekitarnya itu banyak air. Oleh karena itu kita membutuhkan material yang juga suka dengan air gitu, sehingga antara material yang kita gunakan dengan sistem biologi itu bersahabat gitu. Mempunyai komunikasi yang lancar gitu karena sama-sama menyukai hydrophil gitu, menyukai water aqueous environment. Kemudian dari sisi mechanical gitu, mechanical properties, seperti yang kita tahu kalau sistem biologi itu sebagian besar organ kita, tisu kita, sel itu semuanya soft ya, sangat soft, sangat fleksibel. Oleh karena itu kita membutuhkan material-material yang mempunyai kesamaan dari sisi mekaniknya gitu, dari sisi softness-nya, fleksibilitasnya. Nah, sebagian besar dari conducting polymer yang kita kembangkan untuk bioelektronik ini juga memiliki kesamaan dalam sisi mechanical properties-nya gitu, juga mempunyai fleksibel, soft, kadang bisa juga stretchable gitu. Nah, yang ketiga juga selain mempunyai kedua tadi biocompatible dan juga soft, fleksibel tadi, conducting polymer ini sebagian besar juga bisa diproses dengan berbagai jenis teknik gitu ya. Sebagian besar menggunakan solution processable, artinya bisa diproses melalui larutan gitu ya, melalui larutan, dan juga bisa diproses pada temperatur yang rendah, tidak membutuhkan temperatur yang ratusan gitu, ratusan degree. Kemudian juga bisa menggunakan berbagai teknik termasuk printing untuk membuat film dari polimer konduktif ini. Dan yang menarik juga adalah jika kita berkolaborasi dengan berbicara atau dengan teman-teman kimia organik, mereka juga bisa mengcustomize gitu, mengcustomize atau merubah, memodifikasi dari struktur kimia dari polimer-polimer konduktif ini dengan beberapa grup fungsional gitu ya. Grup fungsional ini tentunya bergantung dengan spesifik aplikasi yang kita inginkan. Misalkan ini kita bisa menambahkan beberapa grup glycol dengan O-nya sehingga lebih hidrofilik. Ketika lebih hidrofilik itu juga akan lebih suka dengan aqueous environment, atau kita juga bisa menambahkan beberapa grup fungsional seperti carboxylic acid atau amino group sehingga polimer-polimer konduktif ini bisa
dikonjugasi dengan biomolekul atau dimodifikasi dengan biomolekul lebih lanjut. Dan beberapa polimer konduktif itu juga menarik karena mereka tidak hanya juga memiliki respon terhadap beberapa stimulasi. Ketika kita beri cahaya, itu juga bisa memberikan photocurrent gitu. Ada light responsive polimer konduktif, ada juga yang polimer konduktif yang respon terhadap perbedaan pH. Ini salah satu arah riset dari pengembangan polimer konduktif sendiri. Dan tadi sedikit mengulang kembali bahwa polimer konduktif yang khususnya yang kita gunakan untuk bioelektronik atau biosensor itu mempunyai keutamaan selain mereka bisa menghantarkan listrik, tetapi juga bisa menghantarkan ion-ion di aqueous environment tadi. Karena keuntungan-keuntungan inilah kenapa polimer konduktif itu sangat ideal, sangat unik untuk bisa berinterface atau disambungkan dengan sistem biologi. Nah, ini salah satu juga gambaran polimer konduktif dibandingkan metal itu juga bisa untuk ketika kita gunakan sebagai bahan elektroda elektrokimia atau elektronik gitu, itu mempunyai kapasitas yang lebih tinggi karena mereka menawarkan volumetric capacitance. Artinya ketika kita immerse, kita taruh dalam electrolyte, misalkan kita menggunakan gold gitu ya, ini standar konfigurasinya. Ketika kita menggunakan emas atau copper dan sejenis konvensional metal lainnya, ketika kita immerse, kita beri tegangan, maka ion-ion itu hanya tertarik pada permukaan saja gitu. Ketika tertarik pada permukaan saja, ini yang kita sebut double layer capacitance, itu hanya terbentuk dalam 2 dimensi saja, dalam 2 dimensi. Jadi atau kita sebut dengan 2D capacitance. Nah, ketika kita menggunakan elektroda, kita menggunakan polimer konduktif, ketika kita immerse di larutan, kemudian kita beri tegangan, maka ion-ion yang tertarik itu tidak hanya di permukaan, tetapi ion-ion tadi juga bisa masuk dan membentuk 3D ion penetration gitu. Jadi masuk membentuk layer-layer ion dan electronic charge seperti ini gitu. Jadi karena volumenya lebih gede, jadi kapasitasnya kita sebut di sini volumetric capacitance, maka polimer-polimer konduktif ini memang lebih sensitif gitu dibandingkan dengan konvensional inorganic material. Oleh karena itu, ini salah satu keuntungan kenapa polimer konduktif itu sangat unik sekali jika kita gunakan sebagai elektroda untuk pengembangan sensor elektrokimia atau sensor elektronik. Nah, sangat banyak sekali. Saya mungkin akan sedikit membahas saat berikutnya. Mungkin waktunya juga terbatas. Mohon izin, mungkin uniknya polimer konduktif ini, ketika kita mempunyai polimer konduktif, kita bisa memprosesnya dengan berbagai cara gitu. Ini contohnya beberapa, kita bisa mempolimerisasinya dengan menggunakan elektrokimia. Elektrokimia artinya di sini ada elektroda kerja, ada elektroda reference, dan counter. Jadi kita bisa mendepositkan polimer konduktif itu pada bagian tertentu gitu, pada bagian-bagian elektroda tertentu dengan desain tertentu, dengan dimension tertentu, bentuk tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan polimerisasi menggunakan berbasis elektrokimia. Atau kita juga bisa menggunakan vapor phase polymerization. Karena kalau di elektrokimia polymerization berbasis elektrokimia, kita hanya bisa mendepositkan polimer konduktif kita pada substrate yang conducting gitu. Namun pada banyak aplikasi tentu beberapa substrate itu tidak conducting ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan teknik polimerisasi yang lain. Bisa menggunakan vapor phase polymerization, di sini kita bisa menggunakan substrate yang fleksibel, insulating, dan juga kalau yang ketiga ini menggunakan chemical oxidative polymerization, merupakan metode yang cukup terkenal, cukup umum digunakan oleh orang-orang kimia ya, orang-orang kimia di laboratorium, karena dengan metode ini kita bisa menghasilkan polimer konduktif dalam jumlah yang sangat besar sekali. Nah, polimer konduktif ini juga bisa diproses dengan berbagai jenis gitu, dengan berbagai teknik. Yang teknik pertama, ketika kita ingin membuat sebuah thin film itu sangat banyak metodenya, bisa menggunakan spin coating, drop casting, black coating. Nah, ini juga bisa seperti tadi sempat disinggung juga bahwa polimer ada namanya teknik electrospinning. Nah, di sini juga polimer konduktif banyak sekali udah didemonstrasikan menggunakan teknik electrospinning untuk membuat polimer konduktif berukuran nanofiber. Dan juga kita juga bisa membuat 3D scaffold atau komposit. Polimer konduktif dengan menggunakan teknik freeze dryer atau sol gel method, beberapa orang sudah mendemonstrasikan bisa membuat 3D scaffold ini yang juga berguna untuk aplikasi sebagai contoh tissue regeneration, tissue engineering, dan
atau cell stimulation, cell culture, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa polimer konduktif ini juga bisa dibentuk jadi menjadi beberapa jenis dengan berbagai teknik yang tersedia. Kemudian polimer konduktif tadi juga sempat disinggung bahwa kita bisa bermain banyak dengan bermodifikasi polimer konduktif ini dengan beberapa cara. Pertama, kita bisa merubah konduktivitasnya, kita bisa merubah fungsionalitasnya gitu. Untuk merubah konduktivitasnya, kita juga bisa bermain dengan dopannya gitu ya. Ketika kita mengubah dopan di polimer konduktif ini, maka konduktivitas dari polimer konduktif itu juga akan berubah, sehingga sensitivitas dari elektroda yang kita miliki juga akan berubah. Atau kita juga bisa selama proses pembuatan polimerisasi atau proses pembuatan tin film dan seterusnya, kita juga bisa mencampurkan larutan polimer konduktif tadi dengan beberapa aditif yang lain. Aditif lain tadi juga bisa berupa fungsional material yang lain, bisa berupa metal nanopartikel atau inorganik material jenis lainnya. Hanya simply kita mix, kita buat, maka kita akan bisa mendapatkan komposit dengan sinergitas properties yang berbeda gitu ya dari dari komposit dari polimer konduktifnya juga dengan keuntungan dari nanopartikel atau aditif yang kita tambahkan. Kemudian cara yang terakhir juga kita juga bisa merubah fungsionalitas dari polimer konduktif ini dengan mengenalkan beberapa fungsional group seperti ini sebagai contoh ketika kita menggunakan polimer PIDOT gitu ya. Polimer PIDOT kita bisa mengenalkan grup fungsional ini. Dengan adanya grup fungsional ini maka kita bisa mengkonjugasi atau memodifikasi dengan ligan ini gitu. Jadi salah satu keuntungan dari polimer konduktif ini juga adalah versatilitas ya, keberagaman untuk bisa dikenalkan dimodifikasi dengan grup fungsi yang berbeda. Ini sebagai contoh, salah satu contoh polimer konduktif yang sangat populer atau sudah commercially available gitu ya, udah tersedia di pasaran adalah PIDOT. Nah, dari satu jenis PIDOT saja kita bisa dengan hanya merubah gugus fungsional di PIDOT itu sendiri, maka kita bisa membuat aplikasi yang berbeda gitu, bisa dimodifikasi dengan biomolekul yang berbeda. Ini adalah beberapa contoh ketika kita merubah gugus fungsional yang ada di dalam PIDOT, kemudian kita konjugasi dengan molekul yang berbeda, maka kita akan bisa mendapatkan jenis-jenis material untuk dimodifikasi dengan biomolekul yang berbeda dan aplikasi yang berbeda. Beberapa slide ke depannya hanya beberapa contoh dari biosensing yang kita kembangkan. Nah, sebagai bagian terakhir, mungkin saya akan sedikit cepat bahwa apa saja platform biosensing yang bisa kita gunakan dengan menggunakan polimer konduktif ini, khususnya untuk pengembangan sensor elektrokimia atau elektronik. Ada dua secara garis besar, ada konvensional elektrode ketika kita menggunakan konvensional pengukuran elektrokimia ya, di mana ada elektroda kerja, elektroda reference, dan elektroda counter. Ini salah satu contoh gambar pengembangan untuk biosensor untuk berbasis keringat. Nah, biasanya kita menempelkan atau menaruh memodifikasi working elektrodanya, elektroda kerjanya dengan polimer konduktif yang kita gunakan. Atau di sini di lab kami khususnya kita menggunakan transistor based biosensor gitu, atau kita sebut dengan electrochemical transistor. Nah, electrochemical transistor itu bagiannya sama seperti transistor pada umumnya, ada source and drain electrode, di antara source and drain electrode ini ada channel, semiconducting channel. Nah, semiconducting channel inilah yang berupa polimer konduktif untuk konfigurasi ini. Ada juga gate electrode ini juga bisa memodulasi current yang ada di dalam channel ini. Ini adalah salah satu contoh gambaran beberapa peneliti yang mencoba untuk mengintegrasikan OECT ke dalam fabrik, ke dalam clothes ya, ke dalam fabrik itu, kemudian untuk digunakan sebagai wearable biosensor. Nah, ini beberapa contoh percobaan kami untuk mengembangkan elektroda base sensor untuk keringat gitu ya. Kita masih pada tahap pada tahap awal sekali untuk pengembangan ini. Ini kita menggunakan inkjet printing, kemudian kita printing di dalam kertas tato, kemudian kertas tatonya kita taruh di skin kita. Ini salah satu pengembangan yang kita
coba untuk lakukan gitu ya. Nah, semuanya dalam hal ini kita menggunakan PIDOT ya, PIDOT polimer konduktif. Semua materialnya berbasis PIDOT di sini. Nah, ini sebagai hanya gambaran salah satu pekerjaan yang kami coba lakukan untuk mengembangkan sensor berbasis PIDOT untuk analisis sweat ya. Nah, sedikit lebih terkait organic electrochemical transistor, karena saya sempat singgung tadi bahwa di lab kami fokusnya lebih ke organic electrochemical transistor atau kita sebut dengan OECT. Ini secara umum gambar device yang kita gunakan di lab. Sejauh ini kita juga masih sebagian besar device yang kita gunakan itu berbasis fotolitografi. Jadi kita buat di dalam clean room untuk device OI transistor yang kita gunakan. Saya coba skip. Nah, mungkin sedikit poin ya, karena transistor itu banyak jenisnya juga, dan mungkin yang paling umum saat ini untuk berbagai aplikasi lainnya itu kita kenal sebagai field effect transistor ya. Field effect transistor. Nah, sebetulnya OECT ini agak berbeda sedikit gitu ya. Berbeda sedikit dengan field effect transistor. Kalau field effect transistor itu berbasis 2D capacitance tadi, bahwa semua double layer kapasitas yang terjadi, yang ada hanya terjadi di permukaan. Sedangkan kalau untuk organic electrochemical transistor itu terjadi secara 3 dimensi. Oleh karena itu, kita gadang-gadang OECT ini lebih sensitif dibandingkan konvensional FET, karena proses yang terjadi, kapasitas yang terjadi itu secara 3 dimensi. Jadi, amplifikasi yang terjadi itu lebih besar dibandingkan konvensional FET. Ini hanya gambaran ilustrasi bagaimana kita membuat OECT di clean room, dan ini contoh dari transistor channel yang kita gunakan secara umum di lab kami berukuran 10 mikrometer, 10 dan 100 mikrometer. Meskipun ini masih terbatas ya, karena kita sangat bergantung sekali dengan clean room jadinya ya. Nah, kedepannya kita juga sedang masih berusaha gimana caranya menggunakan inkjet printing atau teknologi printing tadi untuk membuat OECT yang lebih mudah, lebih simpel dengan scale yang lebih besar gitu. Nah, setelah kita punya OECT, setelah kita tahu cara fabrikasi OECT, nah OECT transistor itu biasanya juga bisa digunakan untuk elektronika ya. Nah, bagaimana cara bisa mentransfer atau mengkonversi OECT menjadi biosensor? Tentu kita membutuhkan modifikasi atau fungsionalisasi di bagiannya sehingga bisa mendeteksi biomolekul yang kita inginkan. Ada 2 rute yang umum. Yang pertama, kita bisa memodifikasi OECT di bagian channelnya. Jadi di antara source and drain-nya ini kan ada semiconducting polymer konduktif tadi. Kemudian kita modifikasi dengan biorecognition yang kita inginkan gitu. Yang kita ingin taruh, jadi kita bisa taruh di atas permukaan sini, di atas permukaan channel. Baik itu melalui physical absorption atau covalent conjugation. Pada beberapa dekade terakhir ini biasanya covalent conjugation atau melakukan reaksi kimia itu udah dikenal sebagai paling robust gitu, paling bagus untuk menempelkan biomolekul di atas permukaan sebuah sensor gitu. Namun beberapa tahun belakangan ini beberapa grup sudah beralih hanya menggunakan physical absorption. Untuk beberapa material mereka bilang bahwa menggunakan physical absorption ini sudah strong enough gitu. Sudah strong enough untuk bisa menempelkan biomolekul tadi di atas permukaan polimer konduktif. Ada juga yang mereka tidak langsung memodifikasi di atas permukaan channel tadi. Instead of mereka taruh langsung biomolekul di atas permukaan channel, mereka menggunakan intermediate layer gitu. Intermediate layer atau layer lainnya ditaruh di atas permukaan channel ini, kemudian di layer itulah adanya biorecognition tadi gitu. Nah, ini juga sama skemanya seperti ketika kita mau mengembangkan ion sensor gitu. Ion sensor biasanya kita menggunakan ion selective membrane. Ion selective membrane-nya bisa ditaruh di atas permukaan channel ini. Atau beberapa functionalized membrane. Functional membrane kita punya membrane bagian lain yang mempunyai biomolekul, kemudian kita taruh di atas permukaan channel ini. Rute lainnya, jika kita tidak ingin menggunakan channel gitu, kita tidak waktunya menggunakan tinggal 2 channel menit sebagai lagi. bagian. Kenapa, Mbak? Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh iya ya, sorry. Kita juga bisa memodifikasi di bagian gate elektrodnya gitu. Nah, untuk gate elektrod kita juga bisa melakukan surface functionalization atau menaruh fungsional material atau seperti responsive gel di bagian gate tadi. Perbedaannya kalau di channel otomatis itu limited ya, hanya bisa 1 kali pakai. Tapi kalau kita taruh di gate-nya kita bisa ganti, tapi channelnya bisa kita gunakan berulang kali. Ini beberapa slide ke depannya hanya beberapa contoh yang kita kembangkan di lab kami. Sebagai contoh, kami mengembangkan glucose sensor,
Di sini kita tidak menggunakan enzim untuk deteksi glukosnya, artinya kita menggunakan eh, molekul lainnya yang udah spesifik untuk glukos. Di sini kita gunakan phenylboronic acid. Kemudian kita simply membuat komposit seperti gel. Ketika glukos masuk ke dalam komposit ini, si komposit akan mengembang karena adanya perbedaan volume, maka ion-ion yang bisa masuk ke dalam polimer konduktif tadi akan berbeda. Ketika jumlah ion-ion yang masuk berbeda, maka itu akan direfleksikan di current yang akan berbeda juga. Ini contoh lainnya ketika kita menggunakan enzim, supaya enzim biasanya mudah terdegradasi ya, terdenaturasi. Oleh karena itu, instead of kita taruh di atas permukaan, kita masukkan ke dalam 3 dimensi, kita menggunakan elektropolimerisasi, kemudian kita entrap gitu ya, entrap si enzimnya di dalam polimer konduktif, sehingga mereka lebih tahan lama dan lebih sensitif juga. Ini contoh ketika kita mengembangkan ion sensor gitu. Kita modifikasi dari PDOT ya. PDOT ini pristine PDOT, tapi instead cuma ada 2 seperti ini ethernya, kita buat 5 kayak crown ether atau 6 crown ether. Nah, 5 crown ether ini spesifik untuk bisa berinteraksi dengan sodium contohnya, atau untuk yang 6 crown ether ini bisa berinteraksi dengan potasium. Ini adalah contoh ketika kami mengembangkan untuk ion sensor yang bisa digunakan juga untuk mendeteksi level dari potasium dan sodium di keringat. Ini contoh 3 tahun yang lalu ketika kita mengembangkan untuk protein sensor saat COVID-19. Jadi ini adalah functionalization yang terjadi di gate electrode. Jadi kita menggunakan conventional chemical self assembly monolayer, namun kita kembangkan teknik baru dan jenis baru untuk biorecognition-nya. Kemudian kita bisa menggunakan sensor ini untuk mendeteksi spike protein yang ada di SARS-CoV-2 virus. Nah, di sini kita juga menggunakan saliva sebagai biodiagnostic fluidnya. Dan selain itu kita juga saat ini mengembangkan temperature sensor yang nantinya kami ingin tempelkan bersamaan gitu antara temperature sensor, pH sensor, dan beberapa ion sensor untuk deteksi di keringat atau wearable sensor. Meskipun kami belum ada arah untuk bisa mengembangkan electronic skin, namun kita coba mulai dari bagian-bagian sensornya dulu dikembangkan, kemudian nanti harapannya ke depan bisa diintegrasikan, kemudian arah selanjutnya adalah gimana bisa ditempelkan di kulit. Dan ini hanya beberapa contoh tren terkini ketika untuk future direction-nya dari pengembangan diagnostik untuk yang termasuk untuk yang saliva dan eyelid dan keringat, gimana kita bisa mengembangkan fleksibel dan printed biosensor, kemudian safe filling dan biodegradable biosensor, dan gimana kita juga bisa membuat safe power biosensor gitu. Ada beberapa pengembangan saat ini beberapa orang mencoba untuk menyatukan gitu ya antara superkapasitor dengan biosensor atau fotosensitif gate dengan biosensor, dan supaya biosensornya itu pada saat yang bersamaan bisa deteksi tetapi di fungsi lainnya juga bisa menghasilkan energi atau menyimpan energi. Ini ada beberapa yang kami lakukan di lab sebagai contoh ketika pengembangan flexible biosensor untuk wearable skin analysis. Tentu masih banyak ya sebetulnya, khususnya dari engineering partnya untuk pengembangan elektronik biosensor diagnostik ini untuk di saliva dan sweat. Ini beberapa poin-poinnya. Mungkin itu dulu. Mohon maaf jika terlalu cepat atau terlalu banyak yang di skip. Namun jika memang ada pertanyaan, saya sangat welcome sekali. Terima kasih, Mbak Ula. Baik, terima kasih banyak Mas Sony atas materinya yang sangat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan membuka sesi diskusi. Mungkin saya akan mempersilahkan Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung ya dengan Bapak Dr. Sofal Sony bisa gunakan fitur Raise Hand. Baik, ini sudah ada satu nih Mas Sony, ada Prof. Lazuardi Umar. Baik, saya undang Prof. Lazuardi Umar untuk langsung bertanya kepada Dr. Tony. Silakan Prof. Assalamualaikum Pak Sofarul Ustoni. Waalaikumsalam Pak Prof. Ya, Pak Prof. Lazuardi. Lagi di Saudi ya? Kaus. Iya Pak. Di Masjid Jam Kaus. berapa di sana sekarang nih? Jam 7.43 Pak. Beda 4 jam dengan di Indonesia. Iya, bagus penelitiannya. Memang ya non-invasif ini populer karena banyak orang sekarang diambil darah itu momok ya. Oh iya.
Apalagi takut orang tiba-tiba dicek darahnya, ketahuan penyakitnya sebenarnya sudah ada. Tapi kalau yang non-invasif ini masih mikir orang, mudah-mudahan nggak ketahuan. Karena ketahuan penyakit ini sebenarnya membuat penyakit baru. Hmm, ya. Tadi ngambil sampelnya juga ada air mata dengan keringat. Kita tahu keringat ini kan sedikit. Mungkin ada triknya kira-kira nggak? Dapatkan air mata dengan keringat nih sebagai sampelnya. Eh, Ya, baik Pak Prof. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi sebetulnya di slide awal saya menunjukkan tentang air mata itu hanya sebagai salah satu contoh. Google beberapa tahun belakang ini kan mengenalkan tentang teknologi itu ya, smart contact lens gitu. Sebetulnya di lab kami belum mengarah ke sana gitu. Ini saya hanya menyampaikan tentang teknologi, salah satu contohnya itu. Nah, memang untuk yang keringat sejauh ini sebetulnya karena memang lab kami belum sampai ke tahap yang bisa wearable skin ya. Jadi yang kita gunakan itu biasanya volunteernya disuruh olahraga dulu, kemudian kita ambil keringatnya itu sebagai apa dengan media kita, kemudian baru kita gunakan in vitro ya. Jadi kita belum melakukan in vivo. Jadi memang arahnya belum seperti yang tadi kalau Mas Sukman udah ke electronic skin ya, langsung elektroniknya udah taruh di dalam keringatnya gitu ya. Nah kita belum sampai tahap situ sebetulnya, to be honest. Jadi masih lebih banyak in vitronya. Tapi target-target kita gimana caranya punya biosensor yang sensitif dengan konsentrasi yang ada di dalam keringat. Karena di keringat kan konsentrasinya jauh lebih rendah dibandingkan di darah tadi, Pak. Seperti itu mungkin, Pak Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Prof. Baik, terima kasih Prof. Azwati Umar untuk pertanyaannya. Baik, saya akan undang juga ini ada pertanyaan, ada Bu Indah yang sudah raise hand. Silakan Bu Indah untuk langsung Terima kasih memberikan Bu Nilo pertanyaannya. atas kesempatannya. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Sofarol. Presentasi yang cukup menarik ya. Kebetulan saya juga saat ini sedang bekerja dengan pedot ya, material pedot, tapi untuk aplikasi fleksibel termoelektrik gitu. Nah, yang saya amati yaitu terkait dengan stabilitas ya, stabilitas dari pedot ini dengan storage dengan beberapa hari lah ya, beberapa hari atau beberapa minggu itu konduktivitasnya itu menurun gitu ya. Nah, mungkin bisa memberikan Pak Sofarul ini trik atau dengan pengalamannya gitu ya, gimana supaya stabilitas dari material pedot ini bisa tetap gitu. Oh, baik, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu, atas pertanyaan. Terima kasih atas Ya. pertanyaannya, Bu. Nah, untuk yang material pidot ini sendiri sebetulnya cukup saya kaget juga bahwa ternyata beberapa hari sudah turun gitu konduktivitasnya. Nah, untuk kami sejujurnya di lab menggunakan PH1000, mungkin kurang lebih sama ya dengan pidot-pidot yang di Sigma. Sama-sama. Itu sudah cukup, kami bisa malah menggunakan yang udah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, Bu. Jadi 5 tahun 6 tahun lalu kami gunakan masih performanya sama gitu ketika kita gunakan di OECD. Kami memang belum melakukan studi sistematik, namun yang kami tahu selama ini, walaupun kita taruh storage di 4 degree, itu kita storage di 4 degree ya Bu ya, storage 4 degree, nah ketika kita mau menggunakan, kita ambil beberapa, kemudian sebetulnya kita tambahkan aditif lain sih Bu, tambahkan aditif seperti ethylene glycol, kemudian surfaktan. Nah, ethylene glycol dan surfaktan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan konduktivitas, electrical konduktivitasnya. Nah, kami juga menambahkan GOPS. GOPS ini semacam chemical self assembly monolayer, tapi kita nggak pakai di permukaan, cuma ditambahkan di situ semacam cross linker. Itu supaya ketika kita buat filmnya itu tidak adesifnya lebih lengket gitu ke substrate kita gitu. Jadi itu makanya kita nambahkan GOPS. Walaupun ketika kita tambahkan GOPS, itu juga ada side effect-nya. Konduktivitasnya bisa menurun juga gitu. Jadi tergantung aplikasinya. Misalkan aplikasinya tidak dibutuhkan untuk membuat thin film yang sangat menempel pada permukaan, maka mungkin GOPS bisa dihindari. Jadi cukup tambahkan ethylene glycol dan DBSA. Nah, itu sejujurnya juga pidot PSS OECD yang saya gunakan itu biasanya udah saya buat 2 tahun 3 tahun lalu itu masih oke sih Bu. Jadi tidak ada degradasi gitu, tidak ada degradasi. Mungkin adanya degradasi yaitu pertama setelah kita storage, kita ambil, kemudian ketika kita mau buat thin film itu juga mungkin perlu diperhatikan, kita perlu filter ya Bu ya. Ketika kita mau spin coating atau drop casting, sebelum spin coating dan drop casting itu juga kita filter menggunakan 0,45 micrometer fiber gitu.
Jadi mungkin di situ juga bisa mencegah adanya agregat-agregat yang mungkin terjadi selama proses storage itu nggak tertempel di film juga. Karena kalau kita nggak filter, mungkin just in case selama storage itu ada agregasi, maka mungkin itu yang juga bisa menyebabkan ada perbedaan performa. Mungkin itu sih Bu pengalaman saya. Dan antara storage dissolution dan thin film yang saya temukan sejauh ini memang ketika kita storage dalam bentuk thin film itu khususnya di vakum itu jauh lebih stabil sih Bu untuk aplikasi kami gitu. Oh Mungkin gitu. itu. Iya, yang saya amati itu kalau kalau masih dalam solution oke ya, tapi setelah saya drop casting gitu, setelah saya drop casting itu biasanya ya ada penurunan gitu. Jadi setelah kita drop casting misalnya hari ini, kemudian diukur lagi 2 minggu kemudian itu ada penurunan dari konduktivitasnya. Mungkin itu ya apa Oke. namanya pre-treatmentnya mungkinnya dalam pembuatan drop casting ya. Iya, pre-treatment terus mungkin ya tadi mungkin kalau bisa ditambahkan dengan ya tergantung si formulasinya ya. Tapi kalau kami melihat di lab kami pengalamannya memang ketika kita tambahkan ethylene glycol dan di BSE itu si kristalinitas molekular arrangementnya itu kan sudah pada step tertentu gitu ya. Mungkin itu lebih bisa membantu stabilitasnya juga. Terus mungkin filternya juga bisa dipastikan untuk difilter untuk memastikan tidak ada agregasi yang tercampur di dalam tin film tadi. Mungkin kalau adanya agregasi dan sejenisnya di tin film tadi kan mungkin itu juga bisa apa ya sebagai titik poin untuk trigger adanya degradasi ya mungkin ya Bu ya. Tapi kalau kita bisa apa cegah tadi dengan filter, kemudian kita lakukan annealing juga sih Bu. Jadi kita lakukan annealing ketika kita setelah buatin film kita annealing di 140 degree. Nah, biasanya ketika kita annealing itu juga membantu lebih baik apa proses materialnya untuk lebih pada stage tertentu kan ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa Oke. saya share. Ya, Kalau ada terima lain. kasih ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Mungkin saya mau beralih ke Zoom chat ya. Mas Tony, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Fala Azizah dari ITB. Ini sedikit menarik ya Mas Tony pertanyaannya. Izin bertanya, perihal biosensor yang ditempelkan ke kulit tersebut, seberapa lama tahanan biosensor dapat menempel di kulit tersebut? Dan apakah biosensor yang ditempelkan ke kulit aman jika untuk diwudhu? Mungkin maksudnya kalau ditempel di ini ya, lokasi-lokasi untuk wudhu kali ya. Iya iya iya. Mungkin yang kedua ya Mas kalian, dari Akia dari ITB juga ingin menanyakan apakah konduktif polimer ini mungkin menggantikan gold standar material yang biasa dipakai di biosensor dan bagaimana luas areanya dari konduktif polimer tersebut. Mangga Mas Tani bisa dijawab. Baik, makasih Pak Bulan. Makasih juga para rekan-rekan yang udah bertanya. Untuk yang pertama, ya sejujurnya kami belum sampai pada tahap langsung ditempelkan ke kulit ya. Mungkin Mas Sukman lebih expert di bidang itu ya, karena udah langsung mengembangkan electronic skin yang langsung ditempelkan di kulit. Jadi kalau kami lebih ke mengembangkan sensornya, kemudian kami ambil keringatnya gitu. Ambil keringatnya, kemudian baru kami taruh di atas permukaan biosensor kami. Nah, untuk ketahanan biosensor dan segala macam mungkin saya saya limpahkan ke Mas Sukman aja mungkin ya bisa menjawabnya nanti ya. Gimana caranya membuat material yang bisa bisa nempel dengan baik dan tahan lama gitu ya. Nah, untuk bagian-bagian wudhu mungkin kalau kita taruh di sini aman lah ya. Taruh di sini aman gitu. Taruh di lengan dan sejenisnya gitu. Mungkin itu sih jawaban jawaban singkatnya terkait pertanyaan yang pertama. Punten. Pertanyaan kedua, ya makasih Mbak Akia. Jadi untuk yang gold standar material yang dipakai, mungkin untuk menggantikan gold elektroda emas gitu ya mungkin ya. Nah ini memang tujuan kami mengarah ke situ karena kita memang menemukan ketika kita menggunakan polimer konduktif itu lebih sensitif dibandingkan kita menggunakan emas gitu, elektroda emas gitu. Nah, kita juga sekarang lagi fokus itu apa ya head to head gitu. Kita coba mengkomparasi seberapa stabil, seberapa sensitif ketika kita menggunakan emas, ketika kita menggunakan polimer konduktif sebagai bahan elektrodanya. Untuk luas permukaan, misalkan kita membuat thin film gitu ya. Kita ketika mempunyai elektroda emas dengan luas area, contohnya apa ya 1 mm² gitu ya. Nah, kalau mungkin emas luas areanya hanya 1 mm² ya.
Namun ketika kita mempunyai epidot dengan 1 mm square, tapi thickness-nya berbeda, maka volumenya juga berbeda kan. Nah, karena volumenya berbeda, seperti yang saya sempat singgung di slide tadi, epidot atau polimer konduktif ini mempunyai kemampuan untuk interaksinya itu 3 dimensi gitu, tidak hanya 2 dimensi. Karena interaksinya yang terjadi 3 dimensi, maka luas permukaan atau volumenya itu akan jauh lebih besar. Karena jauh lebih besar, maka akan lebih sensitif gitu dibandingkan dengan metal-metal base electrode. Seperti itu mungkin ya. Mbak Soal Ulan? pertanyaannya, tapi mungkin karena waktunya yang terbatas, Bapak Dr. Safarul Soni Iya, secara barusan simbolis, sempat keputus ya. mohon maaf, terputus ya. Oke, baik. Sedikit. Mohon maaf Bapak Koneksinya. Ibu. Oke, jadi sebelum saya ingin mengundang Ibu Rini, mengundang kembali Ibu Rini sebagai Ketua Pelaksana Sistem 2025 untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Dr. Eng Safarul Soni. Saya Silakan, Mbak mewakili Rini. tim sistem 2025. Terima kasih banyak Bapak, Pak Tony atas Iya, paparannya. Sangat menarik terima sekali kasih ya, banyak. sehingga lumayan banyak pertanyaan tadi di chat saya lihat. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, nanti mungkin bisa dilanjut Japri mungkin ya Pak. Atau kasih alamat emailnya, nanti bisa komunikasi lanjut ke Siap. email. Baik, Siap. sertifikat ini kami berikan untuk Pak Tony, semoga bermanfaat dan Amin. kami ucapkan banyak terima kasih, semoga bisa berkolaborasi. Terima Amin. kasih. Insya Allah siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rini dan tim. Terima kasih. Sami-sami Pak Tony. Ya, Terima kasih banyak, betul. Mbak Rini. Sama-sama Mbak, sama-sama Mbak Ya, Ulan. baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Mas Tony telah Amin. bersedia menjadi narasumber kali ini. Untuk ininya, untuk soft copy dari sertifikat nanti akan saya kirimkan ke Mas Tony langsung. Siap, hatur nuhun, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin membacakan kesimpulan dari kedua materi yang tadi dipaparkan tadi. Teknologi wearable biosensor memungkinkan seseorang untuk memonitor kondisi kesehatannya secara real time dari keringat maupun dari saliva yang dihasilkan. Teknologi ini memanfaatkan beberapa material yang sangat tipis dan fleksibel yang mengikuti tekstur dari kulit. Selain wearable biosensor, teknologi diagnostik dan point of care juga tidak kalah menarik untuk dikembangkan, di mana sistem ini juga dapat digunakan untuk memonitor kesehatan melalui keringat dan saliva juga. Walaupun benefit yang ditawarkan sangat menjanjikan, seperti mudah dan sederhana, namun banyak sekali tantangan yang dihadapi dan terus harus dilakukan upaya dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, salah satu kuncinya tadi adalah memilih material yang sesuai seperti konting polimer dan modifikasinya. Sistem wearable biosensor dan alat diagnostik non-invasif serta point of care ini diharapkan akan terus dikembangkan dari hulu ke hilir dengan mengembangkan sistem elektronika hingga IoT-nya. Dan Bapak Ibu, semoga Indonesia kedepannya dapat menciptakan inovasi-inovasi besar yang dapat membantu dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat luas. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-sedalamnya pada kedua narasumber yang sangat luar biasa dan kepada peserta sistem 2025 yang antusias mengikuti jalannya webinar dari awal hingga akhir. Baik, izinkan saya tutup sesi kali ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Jangan lupa cakepnya juga ya Bapak Ibu ya. Ke pasar malam beli semangka sambil makan hati tentunya. Webinar berakhir, ilmunya kaya. Sampai jumpa di acara mendatang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Tanti. Baik, terima kasih Bu Ulan yang telah memandu jalannya paparan materi dan juga diskusi, serta narasumber Bapak Dr. Eng Suksmandira Harimurti dan juga Bapak Dr. Eng Safarul Mustoni. Dengan berakhirnya sesi paparan materi dan juga diskusi, maka selesailah sudah acara webinar sharing ilmiah sains dan teknologi elektronika serta manfaatnya atau sistem 2025 volume pertama
dengan judul Development of Conformable Biosensing System for Non-Invasive kali ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk data sertifikat Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga kehadiran Bapak Ibu serta partisipasi aktifnya selama webinar. Kami tutup dengan pantun, Sistem Wadah Diskusi Membangun Negeri. Ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya, Bu, Pak.